Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan aku, Natia Karen dari Bahasa Semester Syota. Kali ini aku akan bahas tentang praktikum web dan masih ada ya. Oke, langsung saja pada query yang aku buat. Di sini kita akan bahas pada fungsi aplikasi. Yang pertama yaitu ya kalau string dan memory. Di sini tuh ada query slide tentang produk ya university 1-20. Jika kita jalankan query baris pertama sampai kedua, maka akan menampilkan seluruh data yang ada pada tabel produk. Namun, jika kita jalankan secara bersama, mulai dari baris pertama hingga baris kedua, saya ketiga, maka akan ditampilkan itu seluruh data pada tabel produk, namun di universe-nya itu di sini lebih dari 20. Dapat diketahui ya, dari query di atas ini, fungsi where itu untuk menentukan suatu kondisi saat mengambil data dari suatu tabel. Next, di sini tuh ada beberapa operator yaitu sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Operator-operator ini tuh biasa digunakan dalam penulisan query di sistem basis data. Oke, next. Next, kita disuruh menampilkan produk dengan stoknya yang kosong. Stok itu di unit in stock. Jadi saya tentang produk di mana where unit in stock sama dengan 0. Nah, itu kan kosong. Nah, unit in stocknya sebenarnya kosong. Oke, selanjutnya kita tuh diminta untuk menampilkan produk yang ID-nya kurang dari 10. Nah, nanti itu ID yang ditampilkan tuh hanya sampai 9. Nah, hanya sampai 9. Oke, next. Kita diminta untuk menampilkan customer yang berasal dari Brazil dengan flag from customer where country in Brazil. Nanti itu country-nya hanya dari Brazil. Kita lihat. Nah, country-nya itu dari Brazil semua. Oke, next. Kita diminta untuk menampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Itu nama komanya discontinue. Discontinue sama dengan 1. Kita lihat discontinue sama dengan 1. Nah, semuanya itu sama dengan 1. Oke, kita lanjut. Kita diminta untuk menampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap yang berasal dari luar Kanada, yaitu dengan select customer ID sebagai ID, kemudian company name sebagai nama perusahaan, kemudian address, city, dan country digabung menjadi alamat lengkap dari tabel customer, di mana country tidak di Kanada. Nah, jika kita lihat di sini, country-nya hanya Jerman, Meksiko, London, dan sebagainya. Kecuali itu yang Kanada. Kemudian yang pada bagian 2, yaitu ada beberapa query. Query pertama itu menggunakan like, query kedua menggunakan like, tapi ada lower case-nya. Kemudian query ketiga menggunakan unlike. Jika kita jalankan query pertama itu sebenarnya akan menampilkan seluruh data di tabel produk, yang mana produk name-nya itu seharusnya ada kata koko di awal kata. Namun di sini itu tidak ditampilkan. Karena apa? Karena like itu sifatnya case sensitif, jadi huruf besar maupun huruf kecil itu dianggap berbeda. Makanya kalau menggunakan like itu perlu mengkonvert menjadi lowercase maupun uppercase. Oke, selanjutnya di query yang kedua ini sudah dikonvert ke lowercase. Jika kita jalankan tuh akan ditampil ini meskipun huruf besar itu tetap terdeteksi. Query ketiga itu menggunakan unlike. Unlike itu sifatnya no case sensitive, sehingga jika kita tuh hasilnya tuh sama, sehingga jika kita itu menghilangkan lawannya, hasilnya juga akan tetap sama, sehingga dia tuh no case sensitive. Nah, hasilnya tetap sama. Oke, sekarang kita lihat ke perbedaan like dengan sama dengan. Kalau like itu untuk mencari suatu data yang mirip dengan apa yang kita gendaki. Sedangkan kalau sama dengan itu kan tadi operator pada SQL yang artinya itu sama dengan. Kemudian perbedaan like dan unlike. Like dan unlike itu sama-sama menampilkan data yang mengambil kata. Namun kalau like itu sifatnya case sensitif, seperti yang aku bilang tadi. Kalau ada kata dengan huruf besar maupun kecil itu dianggap berbeda. Jadi kalau kita ingin menampilkan datanya itu harus convert ke lowercase maupun uppercase. Dan kalau I like itu sifatnya no case sensitive. Jadi kita itu tidak perlu
convert ke lower maupun uppercase. Kemudian di sini mengapa query yang kedua itu dan ketiga itu hasilnya tadi sama, yaitu karena di query kedua itu sudah memakai like, kemudian memakai like yang sudah dengan lowercase, kemudian di sini yang query yang ketiga itu memakai like yang sifatnya itu memakai sensitif. Oke, selanjutnya kita diminta untuk menambahkan soal produk yang mengandung kata koko baik di awal, tengah maupun akhir nama. Nah, kalau di awal, di akhir, dan tengah itu harus diapit dengan tanda persen di awal dan di akhir. Selain bintang for product level name alike persen koko persen. Ini di tengah, ini di awal. Kemudian kita diminta untuk menambahkan supplier yang mana perusahaannya mengandung kata LTD, maka select from supplier where company name alike LTD. Nah, bisa ditemukan LTD. Oke, selanjutnya kita diminta untuk mendapatkan employer yang huruf pertama pastinya lebih kecil huruf pertama last name-nya. Dengan select from employee where left first name, satu kan dari left first name, satu itu maksudnya kata awal, huruf awal. Nah, di sini lebih kecil A, F, G, L, dan seterusnya. Oke, next kita diminta untuk menambahkan supplier yang huruf depan company itu dan kontak name-nya itu sama, yaitu selain bintang from supplier, left company name, huruf pertama sama dengan left company name, kontak name ke huruf pertama. Nah, di sini itu sama M, sama M. Oke, yang selanjutnya yaitu where column bertepuk tanggal. Di sini itu ada query select bintang from employee where birthday lebih besar dari tahun 1950, bulan 1, dan tanggal 1. Jika kita jalankan di sini tuh birthday-nya akan ditampilkan itu yang lebih dari 1950. Nah, untuk selanjutnya kondisi dan syarat pada kolom bertepuk tanggal itu penulisannya diurutkan dari tahun, bulan, dan hari, dan itu ditulis angka, kemudian harus diapit dengan tanda petik. Itu. Oke, next. Kita diminta untuk menambahkan order yang terjadi setelah tanggal 17 Oktober dengan select from order where order date lebih besar dari 1996. Nah, jika kita tampilkan order date, ini tuh 1996 bulan 10, tapi tanggalnya itu sudah tanggal 18. Oke, selanjutnya kita diminta untuk menampilkan employee statusnya lebih dari 60 tahun. Dengan select bintang from employee where that part years now, maksudnya itu waktu sekarang, kemudian dikurangi dengan waktu ketika lahir, apakah lebih besar dengan 60. Jika kita tampilkan, maka akan dihasilkan ini. Nah, jika kita kurangi waktu sekarang dikurangi dari ini, maka hasilnya itu lebih dari besar dari 60. Oke, next. Itu tampilkan employee yang masuk setelah 10 Desember dengan slide bintang from employee where date lebih besar dari 1992. 1993. Nah, selanjutnya tampilkan orders yang jangka waktu antar pemesanan dan pengirimnya itu lebih dari 10 hari. Nah, di sini tuh select bintang from order where that part, date, shipper date, maksudnya itu tanggal pengiriman, kemudian dikurangi tanggal order apa yang ditampilkan lebih dari 10. Ini order date-nya jika nah, hasilnya seperti ini kurang lebih. Oke, selanjutnya bagian R. Di sini ada query select bintang from employee where country I like USA from country. Oh, no, maaf salah. Where country I like USA or country I like London. Nah, di sini tuh akan menampilkan seluruh data di tabel employee yang mana negaranya itu hanya dari USA atau London. Kalau R itu hasilnya bakalan kalau salah satu terpenuhi bisa
salah satu token yaitu USI ditampilkan USD. Kemudian kita diminta untuk menampilkan supplier yang berasal dari Germany atau kontak title-nya itu manager. Dengan select bintang from supplier, welcome to Germany, or kontak title I like manager. Nah, di sini tuh kontennya tuh Germany, sedangkan kontak title-nya itu manager. Nah, di sini kenapa yang baris kedua itu tidak ada manager? Dan itu sudah di baris ketiga itu kenapa tidak ada manager? Karena tuh sebenarnya kalau or itu salah satu terminologi, maka datanya itu sudah muncul. Oke, selanjutnya tampilkan supaya memiliki home tag dan tag yang memiliki. Berarti kan data di kolom home tag dan tag itu tidak boleh kosong, makanya upload tidak sama null or tidak sama dengan null. Tag dan home tag. Kenapa ini tuh nol tetap ditampilkan? Karena kan salah satunya itu terpenuhi or home tag-nya itu ada, makanya itu masih bisa terpenuhi. Ini or-nya ada, makanya ini masih datanya masih muncul. Oke, selanjutnya tampilkan produk yang discontinue atau stoknya kosong. Discontinue itu tidak diproduksi lagi, makanya sampai dengan 1, kemudian stoknya kosong. Nah, hasilnya ini discontinue unit in stoknya itu mengapa tidak sama dengan kosong yang lainnya, karena persyaratan untuk discontinue itu ada yaitu 1. Oke, selanjutnya tampilkan produk yang order revenue kurang dari 10 dan stoknya lebih dari 100. Dengan slot bintang produk dan revenue kurang dari 10 dan unit in stock lebih besar dari 100. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke, next kita diminta untuk menampilkan nama masa kerja serta usia employee bekerja lebih dari 35 tahun dan usianya lebih dari 60 tahun. Dengan query, select first name digabung dengan last name sebagai nama, kemudian date part, waktu sekarang dikurangi dengan waktu kerja itu sebagai masa kerja, kemudian waktu sekarang dikurangi waktu lahir itu sebagai usia dari tabel employee, di mana waktu sekarang dikurangi waktu kerja itu lebih besar dari 35 tahun dan atau date part waktu sekarang dikurangi dengan waktu tanggal lahir lebih besar dari 60. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya tampilkan employee yang tinggal di London, Chile, dan terkenal. Gunakan in di sini tuh saya inafan employee versi iman ini Chile dan terkenal. Ya, kita jalankan, maka city-nya itu dari Chile, terkenal, dan seterusnya. Oke, selanjutnya yang bagian N. Di sini tuh ada select bintang from employee where country I like USA or country I like London. Hasilnya itu sebenarnya seperti yang tadi. Akan dipenuhi country-nya akan dipenuhi USA. Selanjutnya perbedaan N dan OR. Oke, kalau N itu memungkinkan untuk mengeciknya itu lebih dari 2 kondisi. Tapi harus disertakan dengan hasil yang sesuai. Sedangkan kalau OR itu menggabungkan beberapa kondisi untuk tindakan yang akan diambil oleh pernyataan. Jadi kalau N itu dua kondisinya harus terpenuhi, dengan kalau OR itu salah satu kondisi terpenuhi itu biasanya sudah muncul. Oke, selanjutnya kita akan diminta tampilkan supaya berasal dari Germany dan kota tujuannya itu sama dengan manager. Tadi kan kalau OR sudah dilihat ada tiga yang muncul, tapi di sini tuh hanya satu yang muncul, itu Germany, dan kontak tipe-nya itu yang kontak tipe-nya itu yang ada manajernya. Di sini tuh tampilkan supaya memiliki home page
Nah, di sini tuh semuanya tuh akan terisi. Tadi kan yang sampai terisi, yang sampai tidak. Nah, di sini semuanya tuh terisi. Kemudian kita diminta untuk menampilkan order yang terjadi setelah 25 Oktober Desember 1990 yang harus dikafalkan paling lambat 20 hari setelah order. Dengan selain bintang from order, where order date, and sudah dijalankan, maka hasilnya seperti ini. Kemudian kita diminta untuk menampilkan produk yang discontinue dan stoknya sama dengan 0. Nah, hasilnya seperti ini. Discontinue dan stoknya sama dengan 0. Unit in stock. Lebih besar ya, lebih besar 0. Kemudian tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas 5, yaitu dengan slide bernama produk where produk ID jika dibagi 2 maka hasilnya 0 dan unit price-nya lebih besar dari 5. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan diminta untuk menampilkan produk yang harganya 5-10 menggunakan Big-Win antara 5-10, yaitu select from product where unit price Big-Win 5 and 10. Hasilnya ditampilkan seperti ini. Kemudian bagian di sini ada gabungan and dan or. Di sini ada select bintang, ada query, select bintang from employees, where country I like USA, and title course strategy I like Mr. and title course strategy I like Mrs. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian query kedua. Hasilnya seperti ini. Perbedaannya apa? Di sini tuh tidak ada perbedaan karena yang bagian ini dan ini tuh salah satu terpenuhi, maka katanya akan muncul sama dengan ini. Tapi kalau bagian ini dan ini itu harus muncul kedua-duanya, dan ini pun juga gitu, harus muncul kedua-duanya. Oke, selanjutnya kita diminta untuk menampilkan produk berkategori 1 yang harganya 5 sampai 10 dolar. Nah, seperti ini. Kemudian diminta untuk menampilkan produk yang harganya selain 10 sampai 20 dengan kategori ID-nya 1, 3, atau 5. Atau berarti pakai OR ya. Nah, seperti ini. Kemudian tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember yang harus dikapalkan dengan slide bintang order where order date within the second minute dan that part day require date that part day order date between 20 dan 30 jika dijalankan hasilnya akan seperti ini. Oke, selanjutnya kita diminta untuk menampilkan order yang dikirim ke Brazil asal Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 1997. Ditampilkan seperti ini. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk menampilkan employee dari Stati dan New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi hanya itu yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.